Selamat malam, Dr. Shirley. Dari semua aktivitas hidup, istirahat dan tidur yang paling kita anggap enteng. Tapi Tuhan memberikan kita kuasa memilih dan pengendalian diri. Sudah waktunya untuk kita memperhatikan pentingnya istirahat dan tidur dalam pola kesehatan kita. Hari ini saya akan bicara kebanyakan tentang tidur, tapi ada dua hal yang tentang istirahat yang saya akan bawakan. Kesatu, kalau kita banyak office yang kerja di office yang pakai banyak komputer karena lebih pintar pakai komputer. Jadi dan lagi kalau bos kasih terlalu banyak assignment, jadi tidak bisa istirahat. Jadi terus type pakai tangan, terus type. Jadi sampai lelah. Jadi ini tidak bagus. Coba pikirkan kalau terlalu itu urat syaraf yang dipakai terlalu banyak itu bisa jadi lelah. Jadi perlu sekali tiap jam harus istirahat kira-kira 5 menit supaya ini urat syaraf di sini namanya median nerve jangan bengkak. So, kalau itu sudah ada inflamasi, jadi tangan, jari-jari bisa kebal dan lagi bisa sakit. Dan lagi itu jadi tangan bisa bengkak, itu namanya carpal tunnel syndrome. Jadi itu perlu sekali ada istirahat. Kedua, kalau ada pekerjaan atau ya kan pekerjaan yang harus duduk lama, jadi umpamanya kalau kerja di kantor atau kalau ada rapat. Coba tiap jam harus berdiri kira-kira 5 menit jalan-jalan sih. Kenapa? Sebab itu kalau duduk terlalu lama, kalau lebih dari 1 jam, itu perut, belly fat akan besar. Tidak bagusnya kalau belly fat besar, ya itu akan tutupkan pankreas yang bisa keluarkan itu insulin. Jadi akan ada insulin resistant. Insulin resistant bisa menyebabkan diabetes dan lagi berat badan akan gemuk. Jadi harap itu dua kita akan ingatkan tiap jam harus istirahat kira-kira 5 menit jalan-jalan gitu. Oke. Mazmur pasal 139 ayat 14 berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar mendarinya." Kita punya otak kira-kira 3 pon beratnya. Di antara otak sama tempurung kepala ada cairan cerebrospinal yang melumasi otak dan urat syaraf spinal. Itu penting sekali kalau untuk otak sama urat syaraf berfungsi. Tapi tiap 24 jam itu cairan cerebrospinal harus dibersihkan. Dan hanya satu cara yang untuk cair itu dibersihkan ialah tidur. Jadi kita hari ini mesti belajar bagaimana pentingnya seorang harus tidur. Sepertiga dari hidup kita pakai untuk tidur. Dan lagi tiap hari harus tidur 7-8 jam. Apakah fungsi tidur itu? Fungsi tidur untuk
perbanyak simpanan energi supaya besoknya bisa kerja lagi. Kedua fungsi ialah untuk gembira, menghubungkan kita secara fisik, mental, dan emosional. Meningkatkan suasana hati, menenangkan emosi dan kelelahan mental. Daya ingat, meningkatkan pembentukan dan konsolidasi daya ingat. Ini penting sekali supaya cegah jangan sakit Alzheimer's. Kesehatan otak, meningkatkan neuroplasticity. Kesehatan jantung, secara aktif melindungi jantung. Tiap denyut jantung dikontrol oleh otak. Antiinflamasi, mengurangi penanda inflamasi. Ingat waktu hari pertama saya ada bilang itu inflamasi, banyak penyakit di tubuh karena inflamasi. Salah satu ialah Alzheimer's. Perbaikan, optimalkan pertumbuhan fisiologis. Reset, mengatur saluran ion terlebih dalam sodium and potassium. Dan terakhir, memulihkan otak dan tubuh. Tidur yang optimal harus ada kuantitas, kualitas, dan jam. Jam ialah ritme circadian. Yang paling gampang kita mengerti tentang circadian ialah waktu naik kapal terbang dari kalau kita melalui beberapa time zone nanti bisa jet lag. Ada satu lagi kita bisa umpamanya Dr. Inyo dengan saya kami makan jam 9 pagi dan jam 4 sore. Jadi tentu waktu jam 9 sudah rasa lapar, jam 4 sudah rasa lapar harus makan. Itu juga kalau sudah biasa itu jadi circadian rhythm. Satu lagi kalau tidur, umpamanya waktu ini KKR, kami di Amerika harus bangun jam 1 pagi. Sebab itu saya coba supaya tidur jam 6 sore sudah naik ranjang tidur supaya jam 1 pagi paling sedikit saya ada 7 jam punya tidur. Tapi untunglah ini sudah hari keempat. Hari keempat saya sudah biasa juga. Jadi jam 6 saya sudah ngantuk, jam 1 saya bisa bangun. Itu namanya ritme circadian. Itu tidak normal kalau satu orang lagi baca-baca buku di sore, lantas ngantuk. Atau nanti kalau ada itu komite, waktu sore juga ketiduran. Atau waktu nonton TV, sore-sore ketiduran juga. Atau kalau Anda satu penumpang di mobil, dan orang lain yang setir mobil, ketiduran. Atau ada juga saya pernah lihat orang ketiduran waktu ada lampu merah atau ada stop sign. Ini adalah brainwave dari satu orang yang tidur. Yang kolom pertama di kanan itu jadi sudah waktu sedia tidur. Waktu sedia tidur gitu, terus itu jadi kelihatannya itu dia punya brainwave sudah ada kepelan sedikit. Kalau sudah tidur stage 1, lihat waktu yang di kanan itu ada theta wave yang sudah ada pelan sedikit. Kalau sudah jatuh tidur ada sleep spindle. Sleep spindle kira-kira 50% dari waktu tidur dia brainwave sleep spindle begitulah. Waktu stage ketiga, kalau ini sudah tidur nyenyak sekali, itu brainwave-nya sudah agak pelan, dan lagi dia punya itu wave-nya akan lebih besar. Tapi waktu yang REM sleep, waktu mimpi-mimpi, dia brainwave-nya agak sudah karena tidurnya tidak nyenyak, jadi agak
cepat-cepat sedikit. Kalau kita tidur 8 jam, 4 jam pertama adalah perbaikan fisik. Itu untuk ingatan, itu memory. Penting sekali mesti tidur nyenyak supaya ada memory bagus. Dan tidur yang jam 4 jam di bagian kedua ialah pembersihan emosional, penyelesaian masalah, itu problem solving. Yang waktu itu kita akan mimpi-mimpi. Kadang-kadang mimpi enak, kadang mimpi, tapi itu penting juga untuk tidur. Nah, inilah siklus tidur. Kita tidur ringan, tidur nyenyak, tidur ringan, dan tidur REM. Dan ini harus tidur sampai waktu tidur ada 4 atau 6 kali sebelum bangun. Itu siklusnya mesti ada begitu. Yang pertama, 4 jam pertama itu tidur nyenyak sekali. Tidur nyenyak sekali dan itu susah untuk dibangunkan. Nah, jadi tapi Anda akan merasa nyaman besok harinya. Itu penting. Tidur yang yang sudah dari 4 sampai 8 jam itu gampang dibangunkan, tapi itu untuk mimpi-mimpi ialah tidur REM. Ini adalah rekomendasi untuk berapa jam seorang harus tidur. Untuk bayi 12 sampai 15 jam, untuk anak-anak 10 sampai 13 jam. Dan lagi untuk anak-anak yang sudah sekolah 9 sampai 11 jam, untuk dewasa 7 sampai 9 jam, dan untuk orang tua seperti saya paling sedikit mesti 7 sampai 8 jam. Kurang tidur adalah risiko untuk penyakit jantung, hipertensi, fungsi imun yang rusak, Alzheimer's atau demensia, diabetes, obesitas, akan gemuk, mandul, atau kecelakaan, dan lagi kalau kerja akan agak ada salah-salah, depresi, kecemasan, emosi yang tidak stabil, masalah perilaku anak-anak, masalah ingatan, masalah rumah tangga, dan masalah narkoba. Bagaimana kita tidur untuk baik? Kesatu, ikutilah jadwal tidur termasuk pada akhir petang. Walaupun kita ada waktu akhir petang, jangan tidur lebih banyak. Jadi kalau ingat kita punya ritme circadian, kalau waktu tidur 8 jam, waktu hari akhir pekan juga tidur 8 jam. Nah, kedua, kita mesti sedia untuk tidur. Waktu 2 hari lalu saya bicara tentang nutrisi. Kami berdua makan jam 9 pagi. 6 jam kemudian, kira-kira jam 3 jam 4, kami makan sore. Kami hanya makan dua kali satu hari. Dan lagi dari sesudah makan jam 3 jam 4, sesudah jam 6 kami berdua tidak akan makan lagi. Walaupun ditawarin makan yang enak juga, kami tidak akan makan. Kenapa? Sebab kami perlu istirahat. Perut hanya istirahat dari jam 4 sampai besok pagi jam 9 pagi baru makan lagi. Jadi kalau dipikir itu ada mini puasa, ada 17 jam lamanya. Itu untuk otak bisa lebih ada istirahat supaya perut tidak perlu kerja terlalu panjang, terlalu berat. Tapi tentu ini untuk orang yang diabetes tidak bagus, karena diabetes mesti makan juga sebelum tidur.
Nah, tapi untuk kami makan 2 jam itu sudah cukup. Kenapa? Kadang-kadang seorang kalau ada reflux waktu tidur supine ya tidur, dia punya asam perut bisa ada reflux jadi bisa batuk-batuk, dan lagi itu atau nanti bangun bisa serak, dan kalau sudah kronis ini asam perut bisa sebabkan itu jadi esophagus, bisa ada kanker. Sebab itu jadi penting sekali jangan ada reflux. Jadi kalau ada mini puasa itu bagus sekali untuk tidur malam. Saya suka tidur suhu kamar yang dingin. Saya suka dingin sekali. Saya suka pakai selimut dan pakai bantal yang bagus, jadi yang enak, jadi tidurnya enak. Dan lagi saya itu kami kalau tidur gelap, semua gelap, segelap-gelapnya. Segelap-gelapnya, matikan lampu semua, dan lagi jendela juga ditutup supaya ini jari-jari tidak bisa dilihat. Sekarang kita ingat kalau ada komputer, ada lampu biru, lampu hijau, lampu merah. Kalau ada begitu, lebih baik itu komputer taruh di kamar yang lain. Dan lagi kalau ada jam-jam yang ada tik 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 itu juga, kalau ada bunyi-bunyi apa, instrumen yang bunyi-bunyi, taruh di kamar lain supaya kamar itu bisa gelap dan bisa sunyi sekali supaya bisa tidur enak. Dan tentu saja kita tahu jangan nonton TV yang violent. Dan suami istri kalau sebisa-bisanya jangan ada cekcok sebelum tidur supaya semua pikiran tenang. Waktu yang paling bagus untuk tidur ialah di jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Itu namanya money time. Apa artinya? Sebab waktu itu produksi melatonin yang paling tinggi. Apa gunanya melatonin? Waktu hari Minggu saya ada ceritakan kalau melatonin adalah akan produksi itu cytokine yang dari kelenjar thymus, yaitu sel pembunuh alami, itu natural killer, supaya bisa kita melawanin semua inflamasi yang di tubuh. Dan ini tentu yang melatonin yang paling penting ialah inflamasi di otak, supaya jangan kita ada Alzheimer's atau demensia. Dan lagi jam 10 sampai jam 2 bagusnya growth hormone itu tinggi sekali. Itu namanya youth hormone. Youth hormone bagusnya kita bisa panjang umur, kita bisa sehat-sehat, senang-senang, dan lagi supaya jangan ada keriput terlebih di muka. Matius pasal 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku," Tuhan Yesus bilang, "semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Besok di Amerika kami akan celebrate Thanksgiving. Ini untuk rakyat Amerika penting sekali. Terlebih di dalam pandemi ini, kita banyak sekali yang kita mesti terima kasih kepada Tuhan. Semoga Tuhan bisa memberi berkat dan lagi kedamaian untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.